Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bapak Ibu jamaah subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita ingin memahami pembahasan hukum yang ada di dalam surah Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang mereka melakukan zihar dari kalian kepada istri-istri mereka, ma hunna ummahatihim, tidaklah istri mereka itu akan menjadi ibu-ibu mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum, tidaklah ibu-ibu mereka melainkan wanita-wanita yang telah melahirkan mereka. Wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura, sesungguhnya mereka yang mengungkapkan kalimat zihar sungguh mereka telah memperkatakan perkara mungkar dan perkara yang bohong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha la'afuwun ghafur, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, zihar ini adalah satu dari pembahasan hukum nikah yang mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan muslim ketika dia menyerupakan istrinya dengan ibunya. Ketika dia menyerupakan istrinya dengan ibunya, maka dia telah terlibat kepada hukum zihar. Lalu apa konsekuensinya atau hukuman kafarat dari pelaku zihar? Pada ayat nomor 3 Allah jelaskan, walladzina yudhahiruna min nisaihim, orang-orang yang melakukan zihar kepada istri-istri mereka, summa ya'uduna lima qalu, kemudian mereka kembali dari apa yang mereka ucapkan, maka dendanya adalah fatahriru raqabatim mu'minah, fatahriru raqabatim min qabli ayyatamassa, dia harus memerdekakan seorang budak sahaya sebelum mereka berhubungan. Dzalikum tu'azuna bih, itu adalah pelajaran nasihat yang ditujukan kepada kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah dengan apa yang kalian lakukan Maha tahu. Faman lam yajid, maka siapa saja yang tidak mendapatkan budak sahaya karena tidak ada uang yang membelinya, atau seperti kita hari ini memang tidak ada budak yang diperjualbelikan, fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut, min qabli ayyatamassa, sebelum mereka melakukan hubungan. Faman lam yastati', barang siapa yang tidak mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskina, maka dendanya adalah memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih, aturan tersebut bagi orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, itulah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walil kafirina adzabun alim, orang-orang kafir mendapatkan azab yang sangat pedih. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ada disebut zihar,
Ada yang mirip dengan zihar tapi bukan zihar. Apakah termasuk ketika seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan mama, dipanggilan ibu, dipanggilan apa lagi sifatnya yang seperti panggilan seorang anak kepada ibunya? Menurut pendapat ulama, selagi tidak ada kalimat alayya, anti alayya, maka itu hukumnya tidak ada keharaman. Maka letak hukum zihar itu adalah ketika dia menggunakan bahasa anti alayya ka zahri ummi. Kamu itu bagi saya itu seperti punggung ibuku. Ketika seorang laki-laki mengatakan kamu kepada istrinya, bagi saya itu seperti ibu kandungku, maka pada saat itu dia harus mengiringinya dengan kalimat cerai. Contoh anti alayya ka zahri ummi anti talik. Kamu bagi saya seperti ibu kandungku dan kamu jatuh talak satu. Nah, kalau dia lakukan kamu jatuh talak satu secara bersambung, maka suami ini tidak kena kafarat. Suami ini tidak kena denda. Dia tidak kena hukuman syariat. Hanya saja talak istrinya jatuh satu. Kalau jatuh satu, dia bisa merujuk dengan kalimat an raja'tu ilaiki, aku rujuk kepadamu. Jadi seorang suami rujuk kepada istri itu diperbolehkan setelah talak satu, setelah talak dua. Talak satu dan talak dua. Rujuknya itu pun tidak perlu saksi. Rujuknya itu pun tidak perlu istrinya setuju. Tidak perlu dia katakan oleh istrinya, saya terima rujukmu. Tidak perlu. Cukup dia katakan pada istrinya, raja'tu ilaiki, aku kembali kepadamu. Maka apabila seorang suami melontarkan kalimat zihar kepada istrinya, kamu bagiku seperti ibu kandungku, maka dia tidak terkena denda kalau setelahnya langsung diiringi dengan kalimat talak. Tapi apabila tidak diiringi dengan kalimat talak, itu yang dimasukkan dari firman Allah yang berbunyi, walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu. Orang yang melontarkan kalimat zihar kepada istrinya lalu dia tidak iringi dengan kalimat cerai, kecuali kalau diiringi ada jedah. Misalnya setelah 1 menit, setelah 2 menit, maka cerainya jatuh, ziharnya juga kena. Jadi jedah antara kalimat zihar dengan talak itu hanya boleh terjedah ukuran mengambil nafas. Anti alayya ka zahri ummi anti talik. Tapi kalau lebih daripada kadar mengambil nafas, maka dia kena 2 hukum, 1 hukum zihar, 1 hukum talak. Jadi hukum zihar pada hari ini dendanya cuma 2 saja, karena kita tidak di zaman perbudakan. Pertama, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin, 1 orang miskin 1 orang miskin 1 liter beras. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi hari ini seperti kalimat-kalimat zihar yang hukumnya belum zihar. Nah, seperti seorang suami memanggil istrinya mama. Kalau niatnya memang memanggil, ada kalimat yang dibuang, mama fulan, artinya mama anaknya, ibu. Nah, ibu itu maksudnya apa? Apakah ibu yang melahirkannya? Kalau dia panggil istrinya dengan ibu dengan maksud ibu yang melahirkan, terlibatlah dia kepada kalimat zihar. Tapi apabila panggil istrinya dengan ibu, maksudnya ibu anak-anak, maka dia tidak terkena kalimat zihar. Pada hari ini ada satu penulisan yang kalau disengaja hukumnya haram, yaitu ketika nama istri diiringi dengan nama suami. Penulisan nama istri kalau diiringi dengan nama suami.
Nah, ini penulisan yang hukumnya haram kalau disengaja. Tidak haram kalau enggak tahu. Misalnya nama istrinya Fatimah, kemudian nama suaminya Burhan. Dia katibkan, dia tulis Fatimah Burhan, maka hukumnya jadi haram kalau sengaja. Karena yang ada di belakang nama seseorang itu adalah nama ayah. Ketika dia tulis di belakang nama suaminya, di belakang istri nama suami, berarti dia telah menisbahkan dirinya kepada suaminya, bukan lagi kepada ayahnya. Maka menisbahkan diri kepada selain ayah kandung itu hukumnya haram. Menisbahkan orang kepada kita padahal bukan anak kita, hukumnya haram. Dan itu sudah dibatalkan oleh kedatangan Islam. Memang di zaman jahiliyah dulu, apabila kita mengangkat anak angkat, boleh kita ganti nama ayahnya dengan nama bapak angkatnya. Seperti Sayyidina Zaid bin Muhammad. Sayyidina Zaid bin Muhammad. Nah, kemudian setelah Allah turunkan firman Allah untuk membatalkan tradisi mengangkat anak angkat, maka kembalilah Sayyidina Zaid bin Muhammad kepada Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Sayyidina Zaid bin Harisah menceraikan istrinya Sayyidatina Zainab binti Jahash, kemudian Sayyidatina Zainab binti Jahash dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk membuktikan kepada adat jahiliyah bahasanya pengangkatan anak angkat hukumnya boleh, tapi tidak boleh kita nisbahkan nama ayahnya ke nama kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Udu'uhum li'abaihim, panggillah mereka nisbah ke ayah-ayah mereka. Fa illam ta'lamu aba'ahum, kalau kalian tidak tahu siapa ayah mereka, fa ikhwanukum fid din, panggillah itu saudara saja. Jangan dipanggil anak bin kita, tetap kepada ayahnya. Nah, ketika seorang nama istri diiringi dengan nama suami di belakang, maka ini akan terlibat penisbahan istri kepada bapaknya suaminya sendiri. Itu sama halnya seorang suami mengakui istrinya sebagai ibu kandungnya. Anti aliyah kazohri umi. Begitu hukum yang berlaku di dalam ketetapan syariat. Tidak boleh seorang suami menyerupakan istrinya dengan ibunya. Tapi apabila penyerupaan itu memang semata-mata penyerupaan, juga tidak haram. Muka kamu mirip dengan muka ibu saya, masakan kamu sama dengan masakan ibu saya, cara berjalanmu sama dengan berjalan ibu saya, itu hukumnya tidak haram. Tapi apabila ada kalimat bagiku, kamu bagiku, mukamu bagiku seperti muka ibuku, maka jadilah dia zihar kalau ada kalimat bagiku. Walaupun di dalam Al-Quran yang dikatakan adalah penisbahan yang haram itu istri kepada ibu, kata ulama bukan ibu saja, tapi kepada penyerupaan istri kepada wanita mana saja yang haram dinikahi oleh laki-laki tersebut. Dikatakan kamu bagiku seperti bibiku, kamu bagiku seperti saudari kandungku, kamu bagiku seperti ibu susuku. Setiap wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki, apabila dia serupakan istrinya kepada wanita tersebut, maka terlibatlah dia dengan hukum zihar. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian ini pernah berlaku di awal-awal Islam, yaitu diriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dari Sayyidina Salamah bin Sokhar. Qala Ibnul Ala al-Bayadhi, kata beliau, kuntu imra'a usibu minan nisa ma la yusibu ghairi. Aku ini adalah seorang laki-laki yang ketika melakukan hubungan dengan istrinya tidak seperti orang lain.
Paman falamma dakhala syahrul Ramadan, maka tekala telah masuk bulan Ramadan, khiftu an usiba min imraati syai'an yatadbahu bi hatta usbih. Aku khawatir kalau sampai aku terlibat berhubungan dengan istriku sampai waktu pagi. Fazahartu minha, maka aku melakukan zihar kepada istriku. Dia melakukan zihar kepada istrinya dengan alasan karena dia memiliki kelainan. Apa kelainannya? Ketika dia berhubungan dengan istrinya, maka dia tidak mengetahui waktu pagi itu datang. Maka ketika bulan Ramadan itu tiba, dia khawatir kalau terlibat sampai hal itu terjadi, sehingga dia melakukan zihar dengan istrinya. Falamma hatta yansalikha syahru Ramadan, sehingga habis bulan Ramadan, dia melakukan zihar sampai akhir bulan Ramadan saja. Fabainama hiya takhdumuni dzata lailatin, ketika istriku melayaniku menghidangkan makanan pada suatu malam, terbukalah darinya sedikit daripada betisnya. Falam albas hatta an nazura 'alaiha, sehingga aku terlibat dengan hubungan padahal dia telah bersumpah untuk tidak melakukannya. Jadi dia bersumpah tidak menggauli istrinya selama bulan Ramadan, lalu karena ketika menghidangkan makanan berbuka, maka tersingkap betis daripada istrinya, akhirnya terjadi hubungan, berarti dia telah melanggar sumpahnya. Di pagi hari aku pun datang kepada kaumku, fa akhbartuhumul khabar, aku ceritakan kepada mereka cerita yang aku alami. Aku katakan kepada mereka, umsu ma'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, temanin saya, tolong temanin saya menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan permasalahan yang sedang aku terlibat di dalamnya. Apa kata kaumnya? Faqalu la wallah, tidak demi Allah, saya tidak mau menemaninya. Siapapun daripada orang kampungnya minta temanin, enggak ada satu pun yang mau, karena takut nanti kena marah, ikut dia juga kena marah. Kalau Nabi marah, takut dia juga kena marah. Dia tidak berani melihat Nabi SAW emosi. Akhirnya kata beliau, aku pun pergi sendiri. Qalu la wallah fantalaqtu ila Nabi SAW, karena orang kampung aku ajak untuk berjumpa dengan Nabi, satu pun tidak mau menemanin, maka aku berangkat sendiri. Aku ceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menanggapi, anta bidzalika ya Salama, kamu betul-betul terlibat dengan hal itu wahai Salama? Aku katakan, ana bidzak ya Rasulullah marratain, aku sudah terlibat hal itu wahai Nabi sebanyak 2 kali. Wa ana sabirun li amrillah, aku terima, aku sabar keputusan apa saja yang diberikan oleh Allah, keputusan apa saja yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahkum fiyya ma arakallah, maka putuskanlah kepadaku apa saja yang diberitahukan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, harrir raqabah, kalau begitu kamu merdekakan seorang budak. Saya katakan, walladzi ba'asa bil haq ma amliku raqaba ghairaha, aku tidak punya budak kecuali ini. Raqabah itu arti dasarnya pundak. Jadi pundak itu mana memiliki budak sahaya. Kata beliau, saya tidak punya pundak kecuali pundak saya yang saya punya. Saya tak punya budak, bukan orang kaya. Wa darabtu sahata raqabah, dan aku memukul batang leherku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasum syahraini mutatabi'ain, kalau begitu kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu saya katakan, ya Rasulullah, yang aku alami sekarang ini gara-gara puasa.
Ini kejadian yang saya alami sekarang itu kan gara-gara puasa 1 bulan. 1 bulan saja begitu kejadiannya. Bagaimana kalau engkau suruh saya puasa 2 bulan berturut-turut? Mungkin akan terjadi lagi perkara yang sama. Kalau begitu kata Nabi SAW, kamu beri makan 60 orang miskin. Lalu saya katakan, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Nabi SAW, laqad bitna wahsyaini malana ta'am. Kami sudah bermalam beberapa hari itu di rumah tidak ada makanan. Jadi apa yang bisa saya buat? Puasa enggak mungkin 1 bulan saja ada begitu kasusnya. Kalau suruh merekakan budak, cuman pundak saya sendiri yang punya, yang lain enggak ada. Kalau kasih 60 orang miskin, kami aja 2 hari belum makan. Apa kata Nabi SAW? Kalau begitu, pergilah kamu kepada kaummu. Pantalik ila sahibi sadaqah Bani Zuraik. Pergilah kamu kepada petugas zakat Bani Zuraik. Maka hendaklah dia serahkan kepada kamu makanan senilai sejumlah bisa memberi makan 60 orang miskin. Dan katakanlah, wa alaika baqiyataha wa kul anta wa baqiyataha, makanlah olehmu kalau ada sisanya. Dalam riwayat yang lain kata sahabat ni, ya Rasulullah, setelah saya mendapatkan makanan senilai 60 orang miskin, aku mesti serahkan ke mana? Kata sahabat tersebut, kata Nabi SAW, kamu harus serahkan kepada orang miskin yang ada di kampungmu. Kata beliau, wahai Nabi, dari batas kampung ke batas kampung, itu yang paling miskin itu saya. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu kamu ambil, bawa pulang, kamu kasih makan keluargamu. Akhirnya Nabi tersenyum. Jadi ini yang disebut dengan sengsara membawa nikmat. Jadi ketika dia telah melakukan kesalahan demi kesalahan, denda demi denda, 1 pun denda tidak bisa dia bayar, akhirnya disuruh ngambil ke petugas zakat. Ketika mau diserahkan kepada orang miskin, dia ternyata yang paling miskin di kampungnya. Akhirnya ketika pulang dia katakan kepada kaumnya, wajadtu indakum dik wa su'ar ra'i. Aku minta pendapat kepada kamu, enggak ada yang membantu. Kamu memberikan kesulitan kepada saya, tapi ketika saya bertemu dengan Nabi SAW, aku temukan Nabi itu orangnya pemurah. Aku temukan Nabi itu orangnya lapang dada, pendapatnya bagus, dan dia suruh saya ngambil zakat dari kalian semuanya. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Ternyata zihar yang ada dalam hadis ini berbeda dengan zihar yang ada dalam ayat tadi. Zihar yang ada dalam hadis ini maknanya adalah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 1 bulan. Sementara zihar dalam ayat tadi maknanya adalah menyerupakan istrinya dengan salah satu wanita yang haram digauli. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, seorang laki-laki apabila terlibat hubungan di siang hari Ramadan dengan istrinya dalam kondisi dia berpuasa, maka laki-laki itu kena denda puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau tidak sanggup memberi makan 60 orang miskin. Kemudian kewajiban ini hanya dibebankan kepada laki-laki, tidak dibebankan kepada perempuan. Nah, jadi suami saja yang didenda, perempuannya tidak didenda. Kenapa tidak didenda? Karena perempuan ketika terjadi hubungan, belum terjadi hubungan maka puasanya sudah batal. Dan ini adalah fikih doruri. Apa itu fikih doruri? Kalau sekiranya apabila seorang suami melakukan hubungan di siang hari Ramadan dengan istrinya dan sebelumnya dia membatalkan puasanya, maka dia tidak kena denda. Nah, ini disebut dengan fikih doruri. Fikih doruri itu kalau disampaikan membahayakan.
Jadi karena ini adalah amanah daripada keilmuan, apabila seorang suami dia berbuka kemudian melakukan hubungan badan dengan istrinya di siang hari Ramadan, suaminya juga tidak kena denda, karena yang didenda itu adalah melakukan hubungan di siang hari Ramadan dalam keadaan berpuasa. Tapi tetap hukumnya haram. Dia kena haram 2 kali. Pertama, haram berbuka dengan sengaja. Yang kedua, haram melakukan hubungan. Demikian insyaallah Bapak Ibu menggunakan Allah Subhanahu wa taala salah satu masail atau permasalahan fikih yang berkaitan dengan puasa, juga berkaitan dengan hubungan pernikahan insyaallah. Dalam kajian kita pada hari ini, daripada kajian Buya, mungkin ada jemaah yang mengerti atau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Ya, silakan ya. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja itu jumlahnya sama dengan yang tadi, yakni menggunakan beberapa masjid atau berpuasa beberapa yang berturut-turut, apakah sama dan orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja? Dan juga yang kedua tentang nisbatan suami, nisbatan istri terhadap suaminya, apakah sama dengan yang ada di sini, yakni dengan marga? Di sini kan berkenaan dengan marga, yang berkenaan asal dan sebagainya. Apakah perempuan ikut marganya terhadap suaminya itu sama dengan menisbatkan namanya terhadap suaminya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi batal puasa di siang hari Ramadan yang didenda puasa 2 bulan berturut-turut itu hanya karena satu kasus itu saja, yaitu batalnya karena hubungan badan dengan istrinya. Tapi kalau sekiranya dia batal puasanya karena dia berzina, dia enggak kena denda. Dia enggak kena mau denda puasa 2 bulan berturut-turut. Karena denda itu enggak bisa dosa zina itu tidak bisa dihapuskan dengan hanya 2 bulan berturut-turut. Itu hanya hubungan halal, tapi karena tidak ikut waktu maka dia didenda. Tapi kalau batal gara-gara makan, batal sengaja minum dan sebagainya, dendanya hanya mengqadha 1 hari puasa. Mengqadha 1 hari puasa, enggak ada denda-denda yang lain kecuali daripada denda secara dosa itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau denda fikihnya hanya mengqadha 1 hari puasa secara hukum fikih. Secara hakikat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang batal 1 hari puasa di siang hari Ramadan, siapa yang batal 1 hari puasa di bulan Ramadan, maka tidak akan tergantikan walaupun dia puasa selama 1 tahun. Itu hakikatnya. Karena fadilahnya itu nggak bisa tergantikan. Tapi kalau dari segi hukuman, dari segi hutang, berhutang puasa 1 hari, bayar 1 hari. Tapi fadilah Ramadan itu sama sekali, kalaupun dia bayar dengan puasa selama 1 tahun, tetap tidak terbayarkan. Yang kedua, kalau menisbahkan marga istri kepada marga suami atau marga suami dibawa ke marga istri, itu hukumnya boleh-boleh saja. Karena itu marga. Yang enggak boleh itu dinisbahkan kepada nama suami. Marga itu kan bukan nama, bukan orang kan? Marga itu orang bukan? Kalau marga itu diambil dari nama orang, enggak boleh. Nah, kan ada marga itu hanya sekedar nama. Ada juga marga itu diambil dari nama orang, seperti Bani Najjar.
seperti Bani Tamim. Kenapa dia dikatakan Bani Tamim? Karena nenek moyangnya dulu Tamim. Berarti Bani Tamim itu marga yang diambil dari nama kakek, yaitu Bani Hashim, Bani Muttalib. Ya, kakeknya Muttalib, kakeknya Hashim. Nah, kalau marga yang dinisbahkan ke nama orang itu nggak boleh. Itu sama dengan menarik suku luar, nasab keturunan di luar dimasukkan keturunan dia. Itu sama menarik nasab orang lain. Itu sama juga menisbahkan nasab ke yang bukan yang punya nasab. Tapi apabila marga itu hanya sekedar nama saja, bukan nggak ada sosok orangnya, dibuat bukan berdasarkan nama nenek moyang, maka itu biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Khair insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya kalau hari Jumat kita temui pembaca khutbah itu mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tidak mengakhirinya. Ada yang dari itu. Dan kedua, selama ini saya perhatikan Buya ini duduknya di sebelah kanannya imam. Mungkin ada pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah Al-Quran pakai salam. Ada yang enggak? Apa? Ya, khutbah Jumat itu ada yang pakai Assalamualaikum, kalau sudah tutup ada yang tidak. Oh, Masya Allah. Kalau khutbah Jumat memang nutupnya enggak pakai salam lagi. Kenapa enggak pakai salam? Karena salah satu daripada syarat, ini kemarin, mohon maaf sebelumnya, untuk solat Jumat kemarin sebaiknya bapak-bapak yang solat itu ulang lagi solat zuhurnya. Nah, kenapa ulang solat zuhur? Karena khatib khutbah kedua tinggal wasiat dengan takwa. Nggak ada pakai wasiat dan takwa. Setelah dibaca puji, baca 2 kalimat syahadat, dibaca selawat, kemudian terdiam sebentar, baca selawat satu lagi, kemudian diajak berdoa bersama. Takwanya nggak ada, wasiat dan takwa. Nah, maka khutbah batal. Kalau khutbah batal, salat Jumat batal. Kalau salat Jumat batal, maka ulang salat zuhur. Nah, itu yang kadang-kadang mengkhawatirkan. Khair, karena berkaitan dengan khutbah, Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti berpegang dengan pendapat yang kuat dalam hal khutbah. Rukun khutbah pertama itu adalah 4. Puji, selawat, wasiat, ayat. Sedangkan rukun khutbah kedua juga 4. Puji, selawat, wasiat, doa. Jadi ayat itu boleh khutbah pertama, boleh khutbah kedua, nggak ada masalah. Oh, lupa khatibnya baca ayat di khutbah pertama, dia nanti kalau baca khutbah kedua ada sah, berarti aman. Tapi kalau yang 3 ini, puji, selawat, wasiat, ini harus ada pada 2 khutbah. Yang kedua syaratnya adalah harus bahasa Arab. Nah, harus bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia tidak sah, bahasa Inggris tidak sah. Syarat yang ketiga adalah antara rukun dengan rukun harus bermualat, nggak boleh terjedah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, batal. Harus berurutan, bermualat, beriringan. Nah, setelah khatib membaca rukun khutbah pertama, dia akan baca puji, selawat, wasiat, ayat, bahkan hadis. Lepas itu beliau kan ceramah, motivasi. Nah, ketika mau duduk ke khutbah kedua, berarti rukun di khutbah pertama dengan rukun khutbah kedua terselangi jauh dengan bahasa Indonesia. Ini menyebabkan menurut pendapat yang kuat khutbah batal. Kenapa batal? Karena khutbahnya tidak lagi mualat. Sudah terjedah lama rukun khutbah pertama dengan khutbah kedua. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjedah lama?
Maka sebahagian masjid-masjid dulu yang tua-tua dia khutbahnya bahasa Arab, nggak ada pakai bahasa Indonesia, pakai teks lagi pakai bahasa Arab, singkat khutbahnya. Kalau ini yang kita bawa, sholat Jumatnya pasti sah. Tapi kekurangannya di mana? Kekurangannya adalah orang yang sekali seminggu ke masjid, lalu dia tidak dapat juga pesan-pesan agama, kapan mau kita sampaikan? Nah, maka mesti juga pesan-pesan agama itu sampai. Akhirnya bagaimana solusinya? Sebelum kita duduk untuk rukun khutbah kedua, kita ulang rukun khutbah pertama. Nah, kita ulang. Kita katakan kaum muslimin, khatib akan mengulangi rukun khutbah, kalau tinggal tolong diingatkan. Nah, kita ulang. Jadi yang rukun khutbah itu yang terakhir ini. Sehingga antara rukun khutbah kedua yang terakhir, langsung duduk, pas duduk naik lagi, langsung khutbah kedua. Setelah khutbah kedua jangan pakai bahasa Indonesia lagi. Itu tradisi yang acak-acakan. Langsung saja pakai bahasa Arab, doa. Enggak perlu diingatkan orang tu mari kita doa. Kalau dah khatib bilang Allahumma ighfir lil muslimin muslimat, dah tahu dia itu doa. Tapi khatib tidak sunnah angkat tangan. Khatib disunahkan untuk isyarat dengan telunjuknya. Nah, kemudian antara khutbah kedua dengan iqamah itu langsung, enggak boleh ada jedah. Antara iqamah dengan solat juga langsung, enggak boleh terlalu lama jedahnya, kecuali hanya merapikan shaf. Nah, kalau kita baca salam, itu kan sudah menambah perkara yang tidak semestinya. Maka setelah khutbah itu tidak ada lagi salam, langsung saja iqamah, karena kita sudah langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi urusan dengan makhluk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang disunahkan, Nabi SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang ada di kanan imam. Nah, orang-orang yang ada di kanan imam, maka shaf yang fadilah itu ya di kanan imam. Yang paling utama sekali itu pas sejajar dengan imam. Itu kan untuk badal imam. Nah, kalau imamnya batal, itu yang maju, itu yang bertanggung jawab. Karena saya nggak mau jadi badal imam, saya ambil sebelahnya. Jadi saya nggak tanggung jawab. Kalau jadi yang batal ya terserah. Karena yang bertanggung jawab adalah imam dua pas di belakang. Nah, jadi yang belakang itu imam dua. Nah, insyaallah. Allah. Dipersilakan bertanya, masih bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Biasa kalau pemanggilan istri itu biasanya punya ini suaminya pakai juga masuk memisahkan nama suami dan istri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang termasuk yang kita katakan tadi, kalau tahu hukumnya dibuat secara sengaja itu haram. Haram menulisnya, haram memanggilnya. Nah, bagaimana caranya? Dibuat di tengahnya itu antara nama istri dengan nama suami, bikin NY. Nah, Fatimah Nyonya Burhan. Jadi kalau disambung itu seolah-olah itu binti. Karena kalau nama orang kan nama bapaknya di belakang. Kalau nama bapaknya kan itu mana binti, walaupun tidak dibuat bin. Burhan Salim misalnya,
Itu kalau Arab Burhan Salim, itu Burhan bapaknya Salim. Itu sudah pemakaian tradisi Arab begitu. Adat dalam hukum Arabnya begitu. Apabila ada nama yang diiringkan, kalau kita memang macam-macam namanya panjang lebar. Tapi kalau Arab namanya satu saja, Muhammad Abdullah. Siapa itu Muhammad Abdullah? Muhammad bapaknya Abdullah. Nah, kalau nama istri di belakang nama suami, berarti kan seolah-olah kita telah menisbahkan istri kepada suami. Ini yang hukumnya haram. Kalau sengaja, kalau nggak sengaja ya nggak ada masalah. Tapi kalau untuk papan nama berikutnya, bikin di tengahnya itu nyonya, itu nggak ada masalah. Nah, nyonya fulan, khair insyaallah. Penulisan, pemanggilan itu hukumnya sama. Disengaja haram, nggak disengaja nggak ada masalah. Khair insyaallah. Pemanggilan seorang istri dipanggil suaminya nyonya Suparno gitu Pak. Kalau nyonya Suparno boleh Pak, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu nggak ada nyonyanya. Oh, apa pula namanya? Seperti yang tertulis di papan nama dipanggil. Jadi menulis, memanggil hukumnya sama, nggak boleh. Tapi kecuali ada pernyataan atau keterangan yang menyatakan itu istrinya, maka dia sebut nyonya atau istri fulan dan sebagainya. Oke, insyaallah. Saya pikir setelah akad nikah kami sudah serahkan segalanya suami, jadi dia berhak pakai. Waktu akad nikah kami sudah serahkan anak kami yang perempuan untuk laki-laki, jadi sudah pindah ini nama begitu. Itu pindah tanggung jawab saja. Iya, orang tuanya nggak boleh dipindah. Bahkan kalau ada mu'alaf yang baru masuk Islam, itu nama bapaknya nggak boleh diganti-ganti. Nggak boleh diganti. Nama dia boleh diganti, tapi nama bapak nggak boleh. Maka Nabi tetap menyebut Ikrimah bin Abi Jahal. Bayangkan, Abi Jahal itu kan musuh pertama dalam Islam. Kemudian anaknya Sayyidina Ikrimah masuk Islam. Sayyidina Ikrimah masuk Islam. Kemudian Nabi tidak ganti namanya, tetap Ikrimah bin Abi Jahal. Tapi untuk menjaga perasaan Sayyidina Ikrimah, Nabi bersabda, jangan disebut-sebut kesalahan orang mati, nanti menyakiti orang hidup. Jadi nggak boleh mengungkit-ungkit kejahatan Abu Jahal, nanti Sayyidina Ikrimah tersinggung. Hanya ditutup saja, tapi nama tetap diabadikan, Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi nama yang masuk Islam boleh diganti, tapi nama ayah yang masih non-muslim, maka dengan nama aslinya tidak boleh diganti sama sekali. Kenapa tidak boleh? Karena haramnya tadi itu. Haram menisbahkan orang bukan kepada ayahnya. Kalau sekiranya ada anak kita tuduh dia ayahnya lain, maka kita kena denda 80 cambuk kali. 80 kali cambuk. Si fulan kita tahu nama bapaknya Ibrahim, kita ganti Fulan bin Ismail. Berarti kita telah menuduh ini anak zina. Bapaknya Ibrahim, suami ibunya Ibrahim, kita katakan Ismail. Berarti kita telah menuduh berzina, maka kita kena hukum 80 kali cambuk karena menuduh berzina. Begitu besarnya dosa mengganti-ganti nisbah. Jadi yang diserahkan itu adalah tanggung jawabnya. Enggak sholat, enggak puasa, enggak nutup aurat, baru suami yang dihajar oleh Allah, oleh malaikat, bukan ibu bapaknya lagi. Nah, sehingga ketaatan wanita itu ada pada suaminya. Sorgamu ada di bawah telapak kaki suami. Itu bahasa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wa jannatuki wa naruki. Dia adalah sorgamu dan nerakamu. Tapi kalau mengganti nama hukumnya tidak boleh sama sekali. Oke. Terkait tadi panggilan nama dari mu'alaf
Iya. Apakah itu wajib untuk menjadi nama aslinya dengan menjadi nama Islam? Kebetulan saya tidak maaf, waktu kita syahadatkan itu tidak jadi nama Islam, tetap nama dari wajibnya. Jadi mengganti nama mu'alaf itu tidak wajib, selagi maknanya bagus. Atau tidak punya makna, nggak apa-apa. Tapi kalau maknanya nggak bagus, maka sebaiknya diganti. Ada salah seorang sahabat ditanya namanya oleh Nabi SAW. Itu namanya itu kalau nggak salah hazin atau hazan. Maknanya kesedihan. Ketika itu Nabi sabdakan, gantilah nama kamu dengan yang bagus. Kok sedih namanya? Siapa nama sedih? Kan aneh nama sedih. Dia nggak mau ganti, dia tetap dengan namanya itu. Apa kata anak cucunya? Saya ini adalah keturunan yang ketujuh daripada sahabat itu. Tapi hari ini kadang-kadang sedih itu pun masih melekat di hati. Sedang sholat, datang-datang sedih aja, nggak tahu penyebabnya apa. Nah ini nggak boleh. Maka ada beberapa nama yang hukumnya makruh, ada nama yang hukumnya haram. Contoh yang haram namanya Malikul Mulk. Nah, yaitu raja diraja, itu nggak boleh. Malikul Mulk atau Malikul Muluk. Namanya Allah, nggak boleh. Siapa nama Allah? Itu hukumnya haram. Dan ada juga namanya makruh, sesuatu yang makruh, perkara yang tidak punya arti atau artinya tidak bagus. Dan ada juga artinya bagus, tapi nggak boleh dikasih nama. Contohnya barokah. Siapa namanya? Muhammad Barokah. Barokah namanya, kan bagus. Tapi ketika ditanya, mana barokah? Barokah ada pergi. Kata malaikat, amin. Oh, hilang berkah di rumahnya. Jadi ada nama-nama bagus yang nggak boleh digunakan. Kalau nanti karena bahasa kita sehari-hari itu diaminkan oleh malaikat. Pasti kata-katakan, barokah mana? Barokah ada pergi. Jadi kalau berkah ada pergi, apalagi yang tinggal? Nggak ada lagi keberkahan. Nah itu sebabnya jangan kasih nama-nama. Ada panduan khusus dalam memberi nama, sehingga bertanya kepada para ulama mana nama yang bagus. Khair, insyaallah. Ya, tentang nama ini, sekiranya kami menghadapi seperti ini, kami ambil anak di panti asuhan atau rumah sakit, kita tidak tahu binnya dari siapa, baru dia pakai bin apa. Kita tidak tahu ayahnya siapa. Jadi sekiranya kita pakai bin siapa dia. Terima kasih. Terima kasih, jazakumullah khair. Itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka dengan nama bapak mereka. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din. Kalau kalian tidak tahu siapa nama bapaknya, panggil itu saudara. Jadi kalau dalam manggil, kita manggil saudara, nggak boleh panggil anak. Kemudian dalam penulisan kita tulis saja bin Adam. Nah, bin Adam. Mau mentalkin jenazah nih, nggak tahu nama ayahnya siapa, mau tanya lagi, lupa menanyanya tadi. Ya, panggil aja bin Adam. Nah, itu semuanya pasti benar. Bin Adam alaihi salam. Itu solusi kalau nggak tahu nama. Nah, Berarti tidak boleh ikut nama kami baru Adam. nggak boleh. Harus kalau kita tambah dari nama kita, berarti kita ngaku itu anak kita. Maka berarti membawa nisbah. Terjadi kasus nanti dia mewarisi harta warisan kita. Anak angkat dibawa ke nama ayah. Bapaknya meninggal, saudaranya nggak tahu nih anak angkat. Meninggallah yang punya bapak. Bapak meninggal, harta ditinggalkan, dia mendapatkan warisan daripada harta itu, karena dia anak bapak itu. Ternyata warisan itu bukan hak dia, dia anak angkat cuman. Berarti dia telah memakan harta haram gara-gara penggantian nisbah tadi. Maka kalau mau bawa anak angkat, kasih tahu sama yang lain, ini anak angkat bukan anak asli. Supaya tidak terjadi pengambilan harta secara haram. Khair, insyaallah. Masih ada waktu 2 menit. Insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustaz, terkait dengan papan nama tadi, apa yang Bapak sampaikan, itu kan kita sudah tahu, terutama kami yang istri institusi, itu kan sudah menggunakan nama nyonya dan sebagainya. Saya sudah tahu lama, saya juga pernah membaca hadisnya. Namun saat saya tidak pakai, itu pun saya tidak tahu. Terus pertanyaan saya, siapa yang menanggung dosanya? Karena ini dari institusi atasan kami, dari pusat. Yang pertama, yang kedua, penulisan yang seusianya seperti bagaimana? Kalau kami kan ini bawahan, tidak mungkin protes di atasan kami. Kami sudah takut siapa saya, kan begitu. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekiranya kita sudah tahu hukumnya, sudah baca hadisnya, kemudian karena tuntutan instansi tertentu misalnya nggak bisa diganti, nggak bisa dibuat sendiri, memang begitu adanya. Kalau begitu adanya, kita dah masuk pada hukum darurat namanya. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi darurat itu bisa menghalalkan yang haram. Pertama, kita tidak bisa bicara. Bicara pun tidak didengar. Bicara pun tidak akan bawa perubahan. Ya, sekarang kita masuk dalam bab darurat. Tapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu harus dikadarkan sesuai dengan kadarnya. Misalnya seseorang terdampar di suatu pulau, tidak ada yang dimakan, kalau nggak makan meninggal dunia. Maka ada bangkai babi, dia halal makan bangkai babi. Tapi selama ini dia memang doyan babi, tapi karena haram akhirnya dia nggak makan. Ini ada kesempatan nih dia makan banyak-banyak. Maka pada saat itu hukumnya haram. Jadi darurat itu hanya kadar secukupnya. Nah, bagaimana dengan papan nama kita katakan darurat? Kita pakai hanya di waktu-waktu yang mesti dipakai. Kalau di tempat-tempat lain yang kalau nggak ditanya pun jangan kita pakai. Kalau sekiranya dalam satu acara, kalau kita nggak pakai, kita nggak ditegur, itu jangan dipakai. Tapi kalau dalam satu acara mesti dipakai, nah saat itu saja kita pakai. Kalau memang sudah kondisinya darurat, tidak bisa dielakkan, tidak ada perubahan, tidak bisa kita merubahnya, insya Allah dengan istighfar kita merasa ini dosa nih sebetulnya, tapi karena terpaksa saya pakai, hal ini insya Allah tidak ada mengapa, nggak ada masalah. Tapi harus kita atur, kita lihat kondisi. Waktu-waktu yang tidak penting kita tidak boleh menggunakan papan nama tersebut. Atau bisa kita buat papan nama yang lain ketika Masya Allah kondisinya tidak terpaksa, kita pakai yang ada nyonyanya di tengah. Atau tulisannya buat agak kecil dikit kan bisa. Nah, yang penting jangan haram itu saja. Pokoknya mengelaklah sebisanya. Kalau nggak bisa, serahkan kepada Allah karena itu sudah darurat. Dosanya tentu yang punya tanggung jawab, yang menanggung. Kalau dia tahu juga. Tapi kalau dia nggak tahu, Allah tidak akan memberikan hukuman kepada orang yang tidak tahu dengan hukum. Khair insyaallah. Mohon izin Pak Ustaz, saya tahu sedikit. Iya. Papan nama yang tadi sudah terpasang, seandainya kami kan belum, itu kan harus dilepas. Jadi kalau penyampaiannya kan saat darurat saja, saat baju itu tidak diikuti, itu akan melengkapi baju terus, itu harus dilepas atau biarkan melengkapi. Mohon izin. Di rumah ada juga. Oh. Oh, kalau di waktu digantung enggak. Waktu digantung kan enggak dipakai dalam rumah, enggak ada masalah. Enggak mesti dilepas. Oke, insyaallah. Saya kira papan nama di rumah. Jadi kalau enggak dipakai berarti kita enggak terlibat.
Tidak mesti juga dilepas. Ketika baju dibuka ya sudah selesai, nggak ada masalah. Khair insyaallah. Baik teman sekalian, kalau ada yang mau nanti bisa sambung untuk besok pagi subuh karena sudah jam 2 pagi. Kepada Pak Ustaz untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Lima syaikhina li muallimina li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.